Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Purnamanirum dari kelas AKP 2B. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart, yaitu siklus pendapatan dan pengeluaran PT Zahira Net. Yang pertama adalah siklus pendapatan PT Zahira Net. Dapat kita lihat pada flowchartnya. Yang pertama dimulai dari bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian, bagian penjualan melakukan pengecekan pada catatan transaksi pelanggan. Apakah pelanggan mempunyai hutang atau tidak? Jika tidak, maka pesanan akan dilanjutkan. Dan kemudian, bagian penjualan akan membuat dokumen order pekerjaan yang kemudian lembar pertama diserahkan ke pelanggan, lembar kedua diserahkan kepada bagian pekerja lapangan, dan lembar asli diarsip temporer berdasarkan nomor order. Jika ada hutang, maka diminta untuk melakukan pelunasan hutang terlebih dahulu. Apakah pelanggan melunasi hutang? Jika tidak, maka pesanan ditolak. Dan jika pelanggan langsung melunasi hutang, maka bagian penjualan menyimpan dokumen order beserta bukti pembayaran sambil menunggu dokumen surat perintah yang diselesaikan bagian pekerja lapangan. Jika pembayaran order pelanggan menunggu penyelesaian pekerjaan, maka bagian penjualan menyimpan arsip secara temporer berdasarkan nomor order, bersamaan dengan dokumen order sebelumnya. Kemudian, bagian penjualan menerima dokumen perintah yang telah diselesaikan oleh bagian pekerja lapangan, yang kemudian dicap selesai oleh bagian penjualan. Setelah dicap, bagian penjualan membuat dokumen surat tagihan berdasarkan surat perintah kerja yang telah diselesaikan. Dokumen itu berisi dokumen asli yang diarsip temporer berdasarkan nomor order. Kemudian, satu salinan surat tagihan dikirim ke bagian akuntansi, dan satu salinan surat tagihan lainnya diserahkan ke pelanggan. Jika pelanggan belum melunasi pembayaran, maka bagian keuangan tidak menerima bukti pembayaran dari pelanggan. Dan jika pelanggan telah melunasi pembayaran, maka bagian penjualan akan menerima salinan bukti pembayaran dari pelanggan. Bagian penjualan kemudian menyimpan secara bersamaan dokumen seperti surat perintah yang sudah dicap selesai, orderan pekerjaan, bukti pembayaran, dan surat tagihan kredit sebagai arsip permanen, dan kemudian membuat dokumen penyelesaian pekerjaan yang kemudian salinannya diserahkan ke bagian akuntansi. Sementara dokumen asli disimpan permanen berdasarkan nomor urut. Kemudian pada bagian pekerja lapangan, yaitu bagian pekerja lapangan menerima dokumen pesanan dari pelanggan dan surat perintah kerja dari bagian penjualan. Kemudian bagian pekerja lapangan memulai pekerjaan berdasarkan surat perintah kerja. Setelah pekerjaan selesai, surat perintah dikembalikan ke bagian penjualan. Berikutnya, bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima salinan surat tagihan dan menerima dokumen penyelesaian pekerjaan dari bagian penjualan. Selanjutnya, siklus yang kedua, yaitu siklus pengeluaran PT Zahira Net. Proses dimulai dari bagian gudang yang memeriksa persediaan dan perlengkapan yang ada. Kemudian, gudang membuat surat permintaan belanja barang. Surat ini dikirim dalam bentuk salinan ke bagian keuangan. Sementara gudang menyimpan arsip temporer berdasarkan nomor surat tersebut. Setelah barang diterima dari pemasok, gudang mencocokkan barang tersebut dengan surat permintaan untuk memastikan kesesuaian. Setelah itu, gudang menyerahkan dokumen yang terdiri dari salinan 1 untuk dikirim ke pemasok, salinan 2 dikirim ke bagian keuangan, dan dokumen asli serta surat permintaan barang disimpan dalam arsip permanen oleh bagian gudang. Selanjutnya, bagian keuangan. Bagian keuangan menerima salinan surat permintaan dari bagian gudang yang kemudian diarsip temporer. Kemudian, bagian keuangan membuat surat permintaan belanja barang untuk dikirim ke pemasok dan untuk diproses. Ketika pemasok mengirimkan nota tagihan, bagian keuangan menggandakan nota tersebut dan dikirimkan ke bagian akuntansi. Setelah itu, bagian keuangan menerima dokumen serta
surat permintaan barang dari bagian gudang. Kemudian bagian keuangan membuat surat perintah bayar untuk dikirim kepada pihak bank. Setelah menerima bukti pembayaran dari bank, bagian keuangan mengarsipkan semua dokumen seperti nota tagihan, surat permintaan barang, surat penerimaan barang, serta bukti pembayaran dari pihak bank sebagai arsip permanen, dan bagian keuangan menduplikat bukti pembayaran dari pihak bank untuk dikirim ke bagian akuntansi. Di sisi lain, bagian akuntansi menerima nota tagihan serta bukti pembayaran dari pihak bank yang sebelumnya dikirim oleh bagian keuangan. Bukti pembayaran tersebut kemudian disimpan sebagai dokumentasi resmi oleh bagian akuntansi. Dengan begitu, seluruh proses permintaan